Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sering dibilang kalau teori pembatalan nasab yang dibuat oleh Ki Imaduddin JS, seperti harus ada kitab nasab sejaman atau yang mendekati, itu tidak pernah dicetuskan oleh para ulama nasab. Terus teori uji DNA yang kata mereka itu bisa untuk menentukan nasab yang jauh dan valid 100%, bahkan kebenaran yang qot'i itu juga masih rancu dan tidak pernah disepakati oleh pakar DNA itu sendiri. Dan memang tes DNA ini bukanlah menjadi syarat untuk menentukan nasab, apalagi nasabnya itu nasab yang jauh. Ini menurut para ulama. Para ulama menggunakan tes DNA itu hanya untuk sarana pendukung dalam menentukan nasab. Itu pun nasab yang jarak dekat, artinya antara ayah dengan anaknya. Ya sekitar seperti itu. Tidak sampai ke moyang sampai ratusan tahun, berapa generasi ke atas. Kan sudah itu dijelaskan itu. Tapi apa tanggapan kelompok pembatal nasab atau pendukungnya? Ya gak mau percaya dengan berbagai alasan yang tidak berdasar. Tapi ketika Pak Imad yang menyatakan apapun ya, mau sumber yang digunakan dari blogspot yang gak jelas, bahkan dari akun Facebook abal-abal, itu langsung mereka percaya tanpa alasan-alasan yang masuk akal pula. Jadi dengan bermodal data DNA di Family Tree, kelompok Imadiyah tidak segan-segan mengatakan bahwa secara qot'i Habaib bukanlah keturunan Rasulullah karena haplogrupnya G, bukan J1 atau J2, atau pokoknya kalau G itu tidak mungkin mereka itu keturunan Nabi. Orang Arab saja bukan, seperti itu kan. Jadi gak tanggung-tanggung ya bagi mereka. Secara qot'i nasab Habaib gak bersambung dengan Rasulullah. Seolah-olah data DNA di Family Tree ini menjadi dalil yang setara dengan Al-Quran dan hadis yang qot'i. Nah, haplogrup G ini menurut mereka merupakan keturunan etnis Kaukasia atau Yahudi Askenazi atau apalah ya, yang kemudian ini dibuat bahan olokan terhadap Habaib dengan kata-kata yang kurang ajar dan tidak beradab. Dan lucunya lagi, seolah-olah Family Tree DNA ini mereka jadikan sebagai Niqobatul Ashraf yang berhak menentukan siapa keturunan Rasulullah dan siapa yang bukan keturunan Rasulullah. Padahal Family Tree DNA sendiri adalah buatan orang-orang Yahudi atau non-Muslim. Masa non-Muslim mau dijadikan ahli nasab untuk keturunan Rasulullah? Pikir Pak ya. Maka di sini Nyai Raden Lina mengungkapkan fakta tentang data DNA yang ada di Family Tree, bahwa jelas Ba'alawi itu keturunan Imam Ali Al-Uraidi dan Imam Ja'far As-Shadiq, yakni kakek dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Silahkan lihat tabel di data Family Tree ini. Nah, di Family Tree DNA Imam Al-Uraidi dan Imam Ja'far As-Shadiq, haplogrupnya dikelompokkan ke haplogrup G, bukan J1. Jadi wajar kalau keturunannya seperti Ba'alawi dikelompokkan juga ke haplogrup G, sama seperti leluhurnya, yakni Sayyid Ali Al-Uraidi dan Ja'far Shadiq tadi. Sementara kata Pak Imad, keturunan Rasulullah itu DNA-nya pasti haplogrupnya J1. Kalau G dipastikan bukan keturunan Rasulullah. Kan kacau kalau seperti ini. Padahal jelas Imam Ja'far As-Shadiq dan Imam Ali Al-Uraidi itu cicit canggah Kanjeng Nabi Muhammad, grade ke-5 dan grade ke-6. Jaraknya sangat dekat, hanya 5 generasi saja. Tapi haplogrupnya bisa G di Family Tree DNA ini. Maka balik lagi, ini membuktikan secara data DNA yang tercantum di Family Tree, haplogrup Ba'alawi yang sudah tes itu sama dengan leluhurnya, atau menunjukkan bahwa DNA Habaib itu sama dengan moyang mereka tadi berdasarkan pengelompokan data di Family Tree. Jadi bagi yang belum tahu, silsilah Imam Ahmad Al-Muhajir itu adalah bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di family tree terdata bahwa Imam Ali Al-Raidi dan Imam Ja'far Shadiq haplogrupnya G bukan J1. Paham ya? Ini kan tidak masuk di akal kita dan membuktikan bahwa haplogrup Yahudi bukan G melainkan J1 dan J2. Begitu. Dan membuktikan bahwa hasil tes DNA tidaklah akurat karena cicit Kanjeng Nabi Muhammad yang kandung saja haplogrupnya G. Ya betul, memang tidak akurat kalau untuk generasi yang jauh, apalagi sampai ribuan tahun. Dan data-data DNA itu cuma berdasarkan sampel-sampel yang tidak jelas itu keturunannya siapa. Boro-boro kita yang grade ke-40, 42 dari Kanjeng Nabi Muhammad hasilnya zong semua. Dan faktanya jutaan Yahudi Kohenim dan Yahudi Askenazi haplogrupnya J1 dan J2 di family tree DNA. Jadi yang J1 dan yang J2 itu justru Yahudi Askenazi dan Yahudi Kohenim, bukan haplogrup G yang selama ini dikoar-koarkan oleh Pak Imad dan gerombolannya itu. Ini adalah fakta data di family tree ya. Monggo lah sekali-kali Anda itu cek data-data di family tree, biar gak semua-mua dan semau-mau teriak-teriak tes DNA, padahal gak ngerti data DNA itu seperti apa dan gimana. Selanjutnya, Teh Ratu Nizma Salma, daripada saya ikutan tes DNA 13 juta di FT-DNA atau family tree DNA, di Om Sugeng 750 sampai 2 juta. Oh begitu ya. Lebih baik duitnya buat nge-mall, makan-makan sama anak-anak saya, atau traveling. Ditipu family tree DNA kok pada percaya. Wah, nggak bahaya tah. Mana ada cicit kandung Kanjeng Nabi Muhammad, Imam Ali Al-Raidi dan Imam Ja'far Shadiq haplogrupnya G. Ini kan ngibul dan penipuan publik besar-besaran namanya. Sampai bikin kegaduhan yang luar biasa di NKRI seperti sekarang ini. Lah iya, katanya keturunan Nabi itu harus J1 atau J2. Tapi di family tree kakek Imam Ahmad Al-Muhajir haplogrupnya malah G. Ya mungkin inilah yang disebut dengan kesesatan dan penyesatan di balik gembar-gembor tes DNA selama ini yang dikeluarkan oleh Pak Imad CS. Dan dilanjutkan oleh Nyai Raden Lina di postingan yang lain. Cerdaslah bangsaku Indonesia, cerdaslah para kiai, gus, dan alim ulama kita. Saat ini semua dalam adu domba hebat dan fitnah. Bayangkan berapa duit yang akan diraup oleh para sales tes DNA monyet purba. Jika ada 2 juta Bang Alawi melakukan tes DNA dan 10 juta Duriyah Wali Songo ikut tes DNA, harga persatuan dijual 13 juta, harga aslinya hanya 110 dolar Amerika. Ini menurut Nyai Raden Linawati. Jadi memang patut dicurigai bahwa ada agenda besar yang sifatnya mencari keuntungan material dalam polemik nasab ini. Nyuruh-nyuruh habaib tes DNA. Bukan cuma nyuruh-nyuruh, tapi memaksa dengan mengatakan habaib takut dengan tes DNA, habaib takut dengan DNA-nya sendiri. Jadi karena banyak yang menolak, akhirnya kemarin-kemarin dibuat gratisan. Mungkin itu sebagai promo biar banyak yang tes. Yang ujung-ujungnya ya keuntungan yang bersifat material tadi. Begitu ya. Itu informasi dari Nyai Raden Linawati mengenai bagaimana penyesatan dan kesesatan berpikir gara-gara data di family tree DNA ini. Jadi bagi yang masih menganggap bahwa tes DNA dengan family tree ini adalah sebagai kebenaran yang qot'i, kebenaran yang pasti, sehingga membatalkan nasab habaib atau membatalkan nasab siapapun berdasarkan dengan data-data yang ada di family tree. Semoga orang yang berpikiran seperti itu segera dikembalikan kewarasannya, segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.